Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Matematika 7. Pembelajaran aritmatika sosial sudah selesai. Video ini merupakan latihan tentang aritmatika sosial. Mulailah dengan berdoa sebelum belajar. Semoga apa yang dipelajari mudah untuk difahami dan bisa menyelesaikan permasalahan dari setiap soal yang diberikan. Amin. Silakan like dan komen setelah selesai memahami video. Mari dimulai. Bagian ini adalah tentang bahasan untung rugi. Tentang untung. Persen untung sama dengan 100% kali nilai untung bagi nilai beli. Sementara untung sama dengan persen untung kali nilai beli. Sama halnya dengan rumus tentang rugi. Persen rugi sama dengan 100% kali nilai rugi bagi nilai beli. Sementara rugi sama dengan persen rugi kali nilai beli. Contoh bahasan dalam bentuk soal. Baju seharga 30.000 dijual dengan label harga 60.000 dengan bertuliskan diskon 20%. Tentukan keuntungan yang didapat jika baju laku terjual. Perhatikan bahasan berikut. Diskon 20% dengan untung sama dengan persen untung kali nilai beli. Masukkan nilai. Untung sama dengan 20/100 kali 60.000. 60.000 bagikan 100 jadi 600. Kalikan dengan 20 jadi 12.000. Maka untung sama dengan 12.000. Dari label harga 60.000 selisihkan dengan untung 12.000. Maka didapat harga terjual 48.000. Untuk mendapatkan keuntungan, selisihkan terjual dengan modal beli 30.000. Didapat keuntungan terjual 18.000. Kesimpulannya, jika baju seharga 30.000 laku terjual dengan label 60.000 diskon 20%, maka keuntungan didapat 18.000. Faham ya? Gunakan cara ini untuk menyelesaikan soal 1. Dari sebuah grosir sepatu, dibeli sepatu seharga 55.000, dijual dengan label harga 120.000, dengan bertuliskan diskon 25.000. Tentukan keuntungan yang didapat jika sepatu laku terjual. Bisa ya sobat? Bahasan selanjutnya. Tentang bahasan bunga tunggal. Persentase bunga tunggal dalam variabel persentase P%. Modal awal dalam variabel modal M. Uang jasa atau bunga dalam variabel interest I. Lama diperoleh dalam variabel T tahun. Dibuat beberapa rumus berikut. Rumus 1 menghitung jasa bunga per tahun. Interest I sama dengan nilai P per 100 kali modal M kali T tahun. Rumus 2 menghitung jasa bunga per hari. Interest I sama dengan nilai P per 100 kali modal M kali H hari per 365. Untuk tahun kabisat harus dibagi 366. Rumus 3 menghitung jasa bunga per bulan. Interest I sama dengan nilai P per 100 kali modal M kali B bulan per 12. Rumus 4 mencari waktu. Waktu T sama dengan 100 kali bunga interest per persen P kali modal M. Rumus 5 mencari persentase. Persen P sama dengan 100 kali bunga I per T tahun kali modal M. Diulangi ya, rumus yang berhubungan dengan bahasan bunga tunggal. Interest I sama dengan persen P per 100 kali modal M kali tahun T. Interest I sama dengan persen P per 100 kali modal M kali hari H per 365. Interest I sama dengan persen P per 100 kali modal M kali bulan B per 12. Waktu T sama dengan 100 kali interest I per persen P kali modal M. Persen P sama dengan 100 kali interest I per waktu T kali modal M. Mari sobat, coba salah satu rumus untuk menyelesaikan soal berikut.
Pinjaman uang di bank sebesar 45 juta dengan bunga 20% per tahun. Tentukan keseluruhan nominal yang harus dikembalikan jika akan melakukan pinjaman selama 18 bulan. Mari bahas. Persen bunga sama dengan 20 dalam variabel P. Modal awal 45 juta dalam variabel M. Lama simpanan 18 bulan dalam variabel B. Bunga didapat interest yang ditanya. Masukkan nilai ke dalam rumus bunga. Interest sama dengan 20/100 kali modal 45 juta kali waktu 18 bulan per 12. Operasikan. Bagikan 45 juta dan 100. Jadi 450.000 dan 1. Bagikan 18 dan 12 dengan 6. Jadi 3 dan 2. Bagikan 20 dan 2 dengan 2, jadi 10 dan 1. Sederhanakan penulisan. Interest sama dengan 10/1 kali 450.000 kali 3/1. Hitung sehingga didapat interest bunga sama dengan 13.500.000. Selanjutnya nominal yang dikembalikan selama 18 bulan adalah bayar bunga 13.500.000 tambahkan dengan modal pinjaman. Kesimpulannya, keseluruhan nominal didapat 58.500.000. Faham ya sobat? Cara ini bisa memandu menyelesaikan soal berikut. Soal 2. Untuk pinjaman uang di bank sebesar 65 juta dengan bunga 18% per tahun. Tentukan keseluruhan nominal yang harus dikembalikan jika akan meminjam selama 18 bulan. Bahasan selanjutnya tentang PPN dan UMKM. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Biasanya PPN 10%, sedangkan usaha mikro, kecil, dan menengah oleh pemerintah menurunkan PPh final 0,5% dari omzet. Untuk pemakaian PPN aturannya, mari lihat contoh soal berikut. Tas kulit kondisi masih baru dengan harga 5 juta, dihargai tanpa pajak. Tas kulit tersebut dijual dengan pajak pertambahan nilai atau PPN 10%. Akan ditentukan besar nilai yang harus dibayar untuk tas kulit tersebut termasuk pajak. Perhatikan bahasan berikut. Harga beli tas kulit 5 juta dengan PPN 10 juta. Buat rumus dibayar menjadi dibayar sama dengan 100% tambah 10% kali 5 juta. Operasikan. Dibayar sama dengan 110/100 kali 5 juta. Bagikan 5 juta dengan 100 jadi 50.000 dan 1. Rapihkan. Dibayar sama dengan 110/1 kali 50.000. Maka didapat hasil akhir yang dibayar untuk tas kulit termasuk pajak adalah 5.500.000. Untuk pemakaian pajak UMKM, aturannya perhatikan contoh berikut. Produk rumahan keripik singkong setiap hari terjual sebanyak 1.200 bungkus dengan harga per bungkus 10.000. Jika tarif pajak ditentukan 0,5% dari bruto, akan ditentukan pajak UMKM yang harus dibayar dalam 1 bulan. Perhatikan bahasan berikut. Omzet sehari sama dengan 1.200 kali 10.000 kali 100%. Omzet sehari sama dengan 12 juta. Omzet sebulan sama dengan 12 juta kali 30 hari. Dikalikan sehingga omzet sebulan sama dengan 360 juta. Sekarang hitung pajaknya. Pajak UMKM sama dengan omzet sebulan kali tarif pajak UMKM. Masukkan nilai. Pajak UMKM sama dengan 360 juta kali 0,5%. Dikalikan sehingga didapat besar pajak UMKM sama dengan 1.800.000 saja yang harus dibayar dari omzet 360 juta sebulan. Kedua bahasan tentang PPN dan pajak UMKM ini
dapat membantu untuk menyelesaikan soal berikut. Soal 3, sepatu Nike kondisi baru dengan harga Rp1.400.000 tanpa pajak. Sepatu Nike tersebut dijual dengan pajak pertambahan nilai PPN 10%. Tentukan besar nilai yang harus dibayar untuk sepatu Nike tersebut, termasuk pajak. Soal 4. Produk rumahan saus tomat setiap hari terjual sebanyak 1.500 botol dengan harga per botol Rp12.000. Jika tarif pajak ditentukan 0,5% dari bruto, tentukan pajak UMKM yang harus dibayar dalam 1 bulan. Jelas ya untuk soal 3 dan soal 4. Tinggal memasukkan data nilai dan hitungan. Masuk ke bahasan terakhir. Di sini Sobat Smart akan menggunakan kondisi bruto, tara, dan neto. Dengan rumus nilai bruto sama dengan neto ditambah tara. Nilai tara sama dengan bruto dikurang neto. Dengan nilai persen tara sama dengan tara per bruto kali 100%. Nilai neto sama dengan bruto dikurang tara. Dengan nilai persen neto sama dengan neto per bruto kali 100%. Nilai harga bersih sama dengan neto kali harga persatuan berat. Berikut contoh pemakaian salah satu rumus di atas. Perhatikan masalah berikut. Terdapat 2 karung beras dengan jenis yang berbeda. Karung pertama tertulis neto 30 kg dibeli dengan harga Rp270.000. Karung kedua tertuliskan neto 30 kg dibeli dengan harga Rp290.000. Kedua jenis beras tersebut dicampur, kemudian dikemas dalam ukuran neto 5 kg. Tentukan harga jual beras tersebut agar untung 20%. Perhatikan jika masalah dibuat dalam tabel. Jumlahkan neto kedua karung beras. 30 tambah 30 nilainya 60 kg. Jumlahkan harga kedua karung beras Rp270.000 ditambah Rp290.000 nilainya Rp560.000. Buat rumus jual untung. Jual untung sama dengan modal ditambah persen untung. Masukkan nilai. Jual untung sama dengan Rp560.000 ditambah persen untung. Dari untung 20% rumusnya persen untung kali modal adalah 20/100 kali Rp560.000. Bagikan Rp560.000 dengan 100, jadi Rp5.600. Kalikan dengan 20, jadi Rp112.000. Rapikan penulisan. Jual untung sama dengan Rp560.000 ditambah Rp112.000. Jumlahkan sehingga hasil didapat. Jual untung sama dengan Rp672.000. Harga untuk 60 kg. Beras dikemas lagi dalam ukuran neto 5 kg. 60 kg bagi 5 kg sama dengan 12. Maka harga untuk 12 karung neto 5 kg sama dengan Rp672.000 bagi 12. Hitung sehingga didapat hasilnya sama dengan Rp56.000. Harga untuk neto 5 kg beras. Paham ya? Bahasan ini dapat dipakai untuk menyelesaikan soal 5. Terdapat gula tertulis neto 10 kg, dibeli dengan harga Rp105.000. Kopi neto 15 kg, dibeli dengan harga Rp130.000. Keduanya dicampur. Kemudian dikemas ukuran 0,5 kg. Tentukan harga gula ditambah kopi tersebut agar untung 25%. Paham ya permintaan soal? Sobat Smart, soal 5 mengakhiri latihan video ini. Silahkan selesaikan soal-soal yang ada. Semoga bertambah dalam pemahaman tentang materi aritmatika sosial. Materi latihan aritmatika sosial selesai. Sampai jumpa pada pembahasan soal lainnya. See you next.